Jumpa lagi dengan kami Deliner Privat Online CPNS 2021. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang besaran dan satuan. Teman-teman yang ingin mempersiapkan diri mengikuti tes intelijensi umum CPNS 2021 khususnya dalam mengasah kemampuan numerik teman-teman, maka salah satu materi yang harus teman kuasai adalah besaran dan satuan. Ketika teman-teman tidak bisa menguasai materi ini atau tidak punya pengetahuan yang kuat tentang materi ini, maka teman-teman akan kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal tes intelijensi umum yang melibatkan besaran dan satuan. Jadi misalkan ada soal yang berkaitan dengan panjang, dengan luas, dengan volume, kecepatan, jarak, dan sebagainya, maka materi ini menjadi dasar bagi teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal yang melibatkan besaran dan satuan-satuan yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang besaran dan satuan, simak video ini sampai selesai. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang satuan panjang. Satuan panjang menurut standar internasional yang kita gunakan adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Urutannya seperti ini dan urutannya ini tidak boleh diubah. Jadi bagaimana teman-teman mengetahuinya? Teman-teman harus menghafal satuan-satuan panjang yang saya tampilkan ini. Jadi urutannya mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuan-satuan ini kita sajikan dalam bentuk tangga seperti ini. Nah, dengan urutan seperti ini, kita akan belajar mengkonversi satu satuan panjang ke satuan panjang yang lainnya. Misalnya, kita akan konversi kilometer ke hektometer atau kilometer ke meter dan seterusnya. Nah, untuk urutan seperti ini yang kita sajikan dalam tangga, jika dalam pengkonversiannya, maka jika turun satu tangga akan dikalikan dengan 10. Jika naik satu tangga akan dibagi dengan 10. Nah, kita ambil contoh, kita akan konversi 1 kilometer ke hektometer. Nah, dari kilometer ke hektometer ini turun satu anak tangga. Maka setiap turun satu anak tangga kita kali 10. Berarti 1 kilometer sama dengan 1 dikali 10 hektometer. Atau kita dapat tulis 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Lalu coba kita konversi lagi 1 kilometer ke dekameter. Nah, dari kilometer ke dekameter ternyata kita turun 2 tangga. 1, 2. Ketika turun 2 tangga berarti kita kali 100. Kita kali 100 maka 1 kilometer sama dengan 1 kali 100 dekameter. Maka kita tulis 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Oke, konversi yang berikut misalnya dari meter ke milimeter. Misalkan 10 meter sama dengan berapa milimeter? Maka dari meter ke milimeter kita hitung turun berapa tangga? 1, 2, 3. Karena turun 3 tangga, maka kali 1000. 10 kali 10 kali 10 berarti kali 1000. Berarti kalau 10 meter sama dengan 10 kali 1000 milimeter sama dengan 10.000 milimeter, atau kita tulis 10 meter sama dengan 10.000 milimeter. Lalu contoh yang berikut, 0,2 desimeter akan kita konversi ke milimeter.
Nah, ternyata dari desimeter ke milimeter kita turun 1-2 tangga. Karena turun 2 tangga berarti kita kali 100. Sehingga 0,2 desimeter sama dengan 0,2 kali 100 milimeter. Berarti 0,2 desimeter sama dengan 20 milimeter. Oke, contoh selanjutnya. 1,3 dekameter sama dengan berapa meter? Nah, dari dekameter ke meter ternyata turun 1 tangga. Berarti 1 dekameter dapat kita konversi ke meter menjadi 1 dekameter, 1,3 dekameter sama dengan 1,3 kali 10 meter. Sehingga kita peroleh 1,3 dekameter sama dengan 13 meter. Nah, sekarang kita akan belajar kebalikannya. Dari tangga yang paling bawah ke yang atas. Atau naik tangga. Nah, kalau naik tangga kita bagi 10. Naik 1 tangga kita bagi 10. Naik 2 tangga kita bagi 100. Naik 3 tangga kita bagi 1000. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan konversi 1 mm ke sentimeter. Berapakah hasilnya? Nah, kita lihat dari milimeter ke sentimeter ternyata naik 1 tangga. Karena naik 1 tangga kita bagi 10. Maka 1 milimeter sama dengan 1 dibagi 10 sentimeter. Atau bisa kita tulis 1 milimeter sama dengan 1/10 sentimeter atau sama dengan 0,1 cm. Nah, sekarang kita lihat yang berikut lagi. 10 desimeter akan kita konversi ke dekameter. Maka 10 desimeter ke dekameter ini ternyata naik 2 tangga. Berarti kita bagi 100. Maka 10 desimeter sama dengan 10 dibagi 100 dekameter. Atau hasilnya adalah 1/10 dekameter. Bisa kita tulis 10 desimeter sama dengan 0,1 dekameter. Nah, contoh yang berikut. 2 dekameter berapa kilometer? Nanti kita akan peroleh 2 dekameter dibagi 100 karena naik 2 tangga. Maka kita dapat 2 dekameter sama dengan 2/100 kilometer atau 2 dekameter sama dengan 0,02 kilometer. Nah, dengan cara yang sama dapat kita konversi 0,2 meter sama dengan 0,0002 kilometer. Demikian penjelasan untuk satuan panjang. Sekarang kita beralih ke satuan luas. Nah, standar internasional untuk satuan luas itu biasanya satuannya kita pangkatkan 2. Jadi satuan panjang kita pangkatkan 2. Jadi satuan dari luas menurut standar internasional itu adalah kilometer pangkat 2 atau kita sebut sebagai kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Karena ini pangkat 2, maka dengan urutan yang ditulis dalam tangga seperti ini, jika turun 1 tangga kita kali 100, dan jika naik 1 tangga kita bagi dengan 100. Misalkan sekarang kita akan mengkonversi 1 kilometer persegi sama dengan berapa hektometer persegi? Berapa hektometer persegi? Karena 1 kilometer persegi ke hektometer persegi turun 1 tangga,
maka 1 kilometer persegi ini sama dengan 1 dikali 100 meter persegi, hektometer persegi, maka 1 kilometer persegi sama dengan 100 hektometer persegi. Berarti kalau 10 kilometer persegi sama dengan 10 kali 100 hektometer persegi sama dengan 1000 hektometer persegi. Atau kita kasih contoh yang lain. 2 desimeter persegi sama dengan berapa milimeter persegi? Kita perhatikan dari desimeter ke milimeter. Turun berapa tangga? 1 tangga, 2 tangga. Tiap turun 1 tangga kita kali 100. Maka kalau turun 2 tangga kita kali 10.000. Sehingga 2 desimeter persegi sama dengan 2 kali 10.000 sama dengan 20.000 milimeter persegi. Nah, bagaimana kalau konversinya dari tangga yang ke bawah ke tangga yang atas? Misalnya kita ambil contoh 100 hektometer persegi sama dengan berapa kilometer? Maka dari 100 hektometer persegi ke kilometer persegi itu naik 1 tangga. Berarti kita bagi 100. Maka 100 hektometer persegi dibagi 100 hektometer persegi 100 hektometer persegi dibagi 100 kilometer maka sama dengan 1 kilometer. Atau kita ambil contoh yang lain. 100 meter persegi sama dengan berapa hektometer persegi? Kita lihat, kita berapa tangga? 1, 2 tangga. Berarti kita bagi 1 tangga kita bagi 100, 2 tangga kita bagi 100. Berarti kita bagi 10.000. Berarti 100 meter persegi itu sama dengan 100 dibagi 10.000 hektometer persegi. Kita dapatkan 1/100 hektometer persegi atau sama dengan 0,01 hektometer persegi. Nah, selanjutnya ada beberapa satuan luas yang sering kita gunakan. Misalnya, 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Lalu 1 hektar itu sama dengan 100 are. 1 are sama dengan 100 meter persegi. 100 meter persegi ini juga sama dengan 1 dekameter persegi. 1 hektar atau 1 hektoare itu sama dengan 1 hektometer persegi. Nah, untuk satuan-satuan seperti ini teman-teman harus menghafal atau mengingatnya dengan baik, sehingga ketika teman-teman berhadapan dengan soal-soal yang melibatkan satuan luas memudahkan teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, sekarang kita pindah lagi ke satuan volume. Menurut standar internasional, satuan volume disajikan sebagai berikut. Jadi satuan volume itu pangkatnya 3, yaitu kilometer kubik atau kilometer pangkat 3 kita biasa bacanya kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Nah, untuk satuan volume setiap turun 1 tangga kita kali 1000. Lalu setiap naik 1 tangga kita bagi 1000. Sehingga misalkan kita mau mengkonversi 1 meter kubik ini sama dengan berapa desimeter kubik. Berarti
1 meter kubik ke desimeter kubik kita konversi, ini turun 1 tangga, berarti kita kali 1000. Maka 1 meter kubik sama dengan 1 kali 1000 desimeter kubik. Atau bisa kita tulis 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Nah, sebaliknya kalau kita naik tangga, misalnya 1 milimeter kubik sama dengan berapa meter kubik? Berarti kita bagi 1000 1 juta. Oke? Jadi ini kita bagi 1000, ini kita bagi 1000. Maka kita bagi 1 juta. Maka 1 milimeter kubik sama dengan 1/10⁻⁶ desimeter pangkat 3. Atau kalau misalnya 1 milimeter kubik sama dengan berapa meter kubik? Berarti ini jadinya 10⁻12 dibagi 10⁻12. Berarti 1/10⁻12 meter kubik. Itu contohnya teman-teman. Lalu ada beberapa satuan volume yang harus teman-teman hafal. 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. 1 liter sama dengan 1000 cc. 1 cc sama dengan 1 mililiter. 1 cc sama dengan 1 cm pangkat 3. Lalu 1 mili sama dengan 1 cm pangkat 3. Nah, ini teman-teman wajib menghafalnya dengan baik. Kita lanjut pada satuan berat. Satuan berat menurut standar internasional adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, teman-teman, kita perhatikan satuan-satuan ini kita urutkan dalam tangga secara terurut dengan ketentuan untuk konversinya setiap turun 1 tangga maka kita kali 10, setiap naik 1 tangga kita bagi 10. Lalu satuan-satuan lain yang harus teman-teman hafal yaitu 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 kilogram sama dengan 2 pon. 1 pon sama dengan 500 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, teman-teman ingat satuan-satuan ini dengan baik karena satuan-satuan ini yang lazim digunakan. Ketika teman-teman berhadapan dengan soal-soal yang melibatkan satuan berat, maka teman-teman tidak akan kesulitan lagi untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Jangan lupa teman-teman, ini semua dihafal dengan baik. Kita beralih ke satuan yang berikut yaitu satuan waktu. Saya rasa semuanya bisa mengetahui ini dengan baik. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 jam 3600 detik. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 dekade sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Teman-teman wajib menghafal semua ini karena ada beberapa soal, misalnya soal yang melibatkan kecepatan, maka di situ akan diminta akan dituntut kemampuan teman-teman untuk konversi jarak terhadap waktu. Jadi ada satuan jarak, kecepatan, dan waktu. Kecepatan ini rumusnya adalah jarak per waktu. Atau bentuk lain kalau waktu berarti jarak per kecepatan, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, untuk menghitung kecepatan ini kita membutuhkan
dua besaran, yaitu besaran jarak dan besaran waktu. Sehingga kalau misalnya jarak yang kita pakai adalah kilometer, waktu yang kita pakai adalah jam, maka satuan kecepatan bisa kilometer per jam. Nah, modal-modal yang tadi, satuan-satuan yang sebelumnya menjadi modal-modal dasar bagi teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan luas, terkait dengan jarak, terkait dengan kecepatan, dan terkait dengan waktu. Sekian teman-teman penyampaian kami tentang materi besaran dan satuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah mengikuti channel kami. Dan sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya.